Hello, new hair. Oke, sekarang gue akan iniin lagi kerontang ya. Sekarang gue akan lanjut lagi ke day 6 guys ya, terakhir ya. Apa nih? Introduction to Statistic bukan. Iya. Day 6. Day 6 kalau nggak day 8. Yang Introduction to Statistic. Oke guys, ini record ya. Enggak. Oke, lanjut. Gimana cara ini ya guys? Introduction to Statistic. Alright. Intro, statistik in data science. Statistik in data science itu penting banget guys. Ada 3 skill utama data science, komputer IT, statistik dan matematikanya harus kuat. Yang ketiga, domain dan business knowledge harus kuat. Fungsi statistika, pengambilan data, lakukan data eksplorasi, EDA, eksplorasi data, atau menarik kesimpulan populasi. Populasi, semua unit yang diteliti, sampel, udah ini dari skripsi juga udah kita iniin, kita udah tahu ini. Populasi dan parameter, populasi disebut dengan parameter, statistik disebut dengan ini. Oke. Ukuran pemusatan data, central tendency. Kita kalau muncul central tendency itu yang mewakili nilai-nilai tipikal dari kumpulan data. Ada mean, ada median, ada modus. Dan ketiga ini nggak harus mewakili. Tiga ini nggak bisa dipatok, wah mean mewakili central tendency semuanya, nggak bisa juga mean nggak mewakili central tendency, bisa juga median tidak mewakili central tendency, dan juga bisa juga modus tidak mewakili central tendency. Oleh karena itu kita belajar apa perbedaannya. Mean itu rata-rata ya, lu tambah berapa, lu tambah terus nanti dibagi semuanya kayak gitu, lu tau lah mean rata-rata kayak gimana. Kayak gini. Tapi ini sangat rentan kalau ada outliers. Udah jelasin di sebelumnya. Median, second quartile, middle quartile, orang nilai paling tengah lah di antara semuanya. Median robust, tidak terpengaruh oleh nilai yang tinggi atau rendah. Biasanya digunakan untuk distribusi skew yang miring kanan atau miring kiri, yang berarti kalau distribusi skew itu berarti rata-ratanya itu terpengaruhi oleh outlier. Kalau enggak, rata-rata dan modusnya ada di ini berbeda. Modus, frekuensi paling sering muncul. Ini kalau dia digunakan untuk data bersingkat atau kategorikal ya guys ya. Histogram, ini kalau sepemikiran gue, kalau meannya di kanan median berarti itu positif, kalau meannya di kiri median itu negatif. Kalau meannya lebih besar daripada median, kita nggak anggap median kayak 0 di garis minus lah. Kalau meannya positif itu positif, lalu kalau meannya negatif itu negatif. Alright. Histogram ini sering banget digunakan untuk melihat persebaran datanya kayak gimana. Ada outliers di sini atau ada gimana. Histogram untuk data distribution, ini outliers nih. Apa distribusi ini kan modusnya di sini, meannya di sini, rata-ratanya di sini. Kalau naik gini, ini adalah positive skew. Positif ya guys. Ya tuh, modenya sini. Positive skew. Percentile. Serupa dengan kuartil, tapi kali ini bagian terdapat dengan 100 bagian, kayak 90% dari orang yang ini. Gue dikasih contohnya 90%. Misalnya 98% dari orang yang membuka Google loading screen-nya cuma 1 detik. Berarti ada 2% yang gak 1 detik tuh. Penggunaan di industri membandingkan profil dua kata yang berbeda.
Ya, oke. Ini source latency adalah, kalau untuk fan outlier kita nih pakai rumus Q1 kurang 1,5 IKR, Q3 kurang 1,5 IKR. Location nggak ada, ukuran penyebaran data ada range. Range itu mudah banget, interquartile range. Ini adalah Q1 sampai Q3. Jadi yang di luar ini adalah outlier. Ada variasi data atau standard deviation. Variansi itu rata-rata kuadrat selisih setiap data dari mean. Mengukur persebaran data sebuah data dengan nilai tengahnya. Standar deviasi mengukur persebaran dari sebuah data dari nilai tengahnya. Contoh, data 6688 standar deviasi 1. Oh, jadi menurut kalian manakah guru yang paling bagus? Misalnya nilainya kayak gini. Guru yang paling bagus adalah ini. Karena ini ada outliernya. Ini juga ada outliernya. Ini ada, kalau semakin kecil standar deviasinya, semakin besar juga korelasinya. Gitu. Semakin kecil kemungkinan bahwa data itu akan tiba-tiba keluar dari perkiraan kita. Kayak kita ada beberapa data, misalnya 0,2222,22. Apakah selanjutnya 22 atau selanjutnya 2? Kalau mengikuti data, ini selanjutnya harusnya 2. Karena modusnya 2. Rata-ratanya 14 malah. Aneh banget. Bingung banget. Tapi kalau ini 6688. Ini kalau nggak 68 ya udah ini, atau enggak 7 lah, standar deviasinya nggak jauh, karena standar deviasinya nggak jauh-jauh amat dari data tersebut gitu. Variansi dan standard deviation ini covariance variable. Covariance ini yang menghubungkan menggambarkan hubungan linear antara dua variabel. Cuma untuk covariance tidak ada batas maksimum dari covariansi sehingga sulit menginterpretasi. Ya, sulit banget menginterpretasinya, tapi ini bisa dipakai ini. Ya, tapi kalau gue ini lebih baik nyari korelasi. Korelasi karena ada batasnya 0 sampai 1. Ini strong positif, weak positif, ini korelasinya. Kalau gini no correlation guys, kayak gini. Ini juga no correlation, ini korelasi positif kuat, korelasi positif negatif. Positif, no correlation, negatif, positif. Korelasi dan causality. Korelasi memiliki hubungan dengan correlation. Tidak berarti bahwa kita dapat menunjukkan hubungan yang sebenarnya antara korelasi beda sama causality ya guys, penyebab ya. Oke. Normal distribution bell curve kayak gini. Katanya si Pak Willy, hampir 90% di dunia ini normal distribution yang kita lihat di ini. Jadi alhamdulillah guys. Z-score kata Pak Willy bakal diiniin lebih banyak di ini selanjutnya. Siswa A, siswa B, Z-score nggak tahu, expected value. Sebenarnya cara memberikan nilai suatu quotient dengan menggunakan probabilitas dan variabel kita ini probabilitas. Contoh, gaji kita 11 juta, amin. Terus ada bonus bulanan. Kalau dalam pengamatan 3 tahun terakhir, bonus bulanan kita ada 2 juta 50%, 21 juta 25%, 500 ribu 1,6, 100 ribu 1,12. Berapa banyak ekspektasi kita yang mendapat dia tersebut? Kalau kita ininya 120 juta bonus tahunan kita ngambilnya kayak gini guys. Kayaknya ini bisa pakai lambda deh guys. Gue belum coba sih. Kayak gini. Iniin.
2 juta kali 0 kali 5, 1 juta kali 2,5, set 100.000, X variable. Ini gue masih belajar lagi sih guys nanti. Makasih. Itu aja. Sorry hari ini gue kurang maksimal karena emang pusing banget. Gue hari ini kurang bisa fokus. Ya, bismillah.